Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghindari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau membahayakan diri kita. Bahkan dalam pergaulan dengan orang lain. Sering kita menjauhi orang yang membuat kita tidak nyaman atau yang berbuat jahat pada kita. Bahkan ada yang mengatakan, sebelum dia minta maaf, saya tidak akan bicara pada dia. Inilah sifat manusia. Kita merasa puas kalau dapat membalas hal yang sama dan merasa bahwa dengan membalasnya, maka akan menyelesaikan masalah. Ini merupakan pemikiran yang sungguh keliru. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merenungkan lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa membalas perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan bukan menyelesaikan masalah, namun membuat masalah menjadi besar. Karena akan menimbulkan dendam dan kebencian. Bacaan Injil hari ini mengajari kita bagaimana mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kata Yesus, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ini adalah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kasih berlaku untuk semua orang, walaupun orang itu tidak kita sukai atau pernah berbuat jahat pada kita. Mengasihi orang yang menyakiti kita, orang yang membuat kita marah, itu memang sulit. Yesus ingin mengubah pemikiran semacam itu. Yesus mengatakan kepada kita bahwa orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, harus mampu mengasihi sesama manusia walaupun orang itu berbuat jahat pada kita. Artinya, kita mampu memaafkan mereka yang menyakiti kita. Itu baru manusia yang hebat, Katolik sejati yang percaya kepada Allah yang Maha Kasih. Saudara-saudari yang terkasih, maukah kita belajar untuk mengasihi musuh dengan kasih Allah? Luka di tangannya, lubang di kakinya, goresan di sekujur tubuhnya, itulah bukti kasih Yesus pada kita. Namun apa bukti kasih kita padanya?
Apa bukti kasih kita pada orang lain yang menyakiti kita? Inilah bukti kasih itu. Sekalipun kita dikhianati, kita dihina dan sakit hati, kita tetap mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita tetap dapat berkata, "Engkau saudaraku, engkau sahabatku, kita satu keluarga, kita saling mengasihi." Kita belajar dari Yesus untuk tidak mendendam, meski apa yang mereka lakukan sangat menyakitkan. Kita harus melawan kekerasan dengan kelembutan, agar rantai kekerasan tidak semakin panjang. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu. Hati yang tidak mudah diperbudak oleh hawa nafsu untuk membalas kelakuan orang lain yang menyakitkan. Ajarilah kami untuk tetap mengasihi dan menciptakan persaudaraan dalam kehidupan ini. Sebab Engkaulah teladan sejati dalam mengasihi, juru selamat yang sejati dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.